Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi kita berjumpa di acara sharing session pada malam hari ini. Minggu malam Senin yang ternyata juga tidak libur bagi wirausahawan. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing bareng dengan Mas Fikri yang ternyata sudah banyak yang kenal ini ya. Malah saya yang belakangan kenalnya. Monggo Mas Fikri, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, tes. Suara saya jelas belum? Jelas diterima, Mas. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya mohon maaf kalau yang hari ini nanti mungkin nggak bisa terlalu lama karena ini ada di Bali, di rumah Mbah. Jadi kemarin itu Kamis ada info dadakan dari Abah diajak ke rumah Mbah. Jadi mohon maaf untuk teman-teman, jadi nggak bisa terlalu lama. Tapi insya Allah banyak materi yang akan saya sampaikan nanti ketika ke depan ingin diundang untuk menginfokan lebih lanjut. Insya Allah saya bersedia. Oke. Ini saya mau di-sharingkan tentang apa ini? Pertama, Mas Monggo Irwan. pengalaman Mas Fikri di usia muda udah sukses gitu. Wah. Sesuai tema. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mulai bisnis ini nggak pakai slide ya, maaf ya sebelumnya. Sebenarnya udah tak siapkan slide-nya. Jadi slide-nya udah tak siapkan, tinggal nge-share aja. Cuman karena slide-nya itu ada di komputer, jadi nggak bisa ngirim share, nggak bisa nge-share slide-nya. Saya mulai usaha itu ketika itu. Bentar. Oke, jadi saya mulai usaha waktu itu kelas 3 SMP. Saya mulai bisnis kelas 3 SMP. Waktu itu seluruh keluarga lagi bahagia-bahagianya lah intinya. Jadi finansial keluarga itu sangat settle atau stabil, bahkan waktu itu membeli apapun kecukupan. Nah, masuklah ketika itu saya kelas 3 SMP. Saya mulai masuk ke dunia anak-anak motor. Mungkin kalau di sini ada yang ibu-ibu yang usianya mungkin 45 tahun atau mungkin bapak-bapak yang usianya 50 tahun, mungkin anaknya seusia saya. Pasti, kemungkinan anaknya seusia saya. Jadi mungkin juga akan ada masa anak-anaknya itu juga suka motor, dibelikan motor baru, motornya dipretelin, motornya divariasi dan sebagainya lah. Yang sampai di situ menghabiskan banyak biaya. Nah, dari situ orang tua waktu itu biaya yang dikasih orang tua untuk dengan kebutuhan saya sehari-hari itu masih kurang. Dari situ teman saya waktu itu bilang, beli motor di mana ya? Yang murah, yang bagus, dan juga dipercaya. Karena dia habis ditipu. Nah dari situ akhirnya, karena paman saya itu punya showroom motor dan punya showroom mobil. Dari situ saya coba nego dengan paman saya, dengan Pak Lek saya, ternyata dikasih. Ketika saya bisa menjualkan satu motor, saya dapat 500.000. Nah dari situ saya tertarik akhirnya. Dari situ saya mulailah jualkan motor. Sampai akhirnya 1 bulan terjual 2. Saya dapat 1 juta. Anak muda waktu itu mungkin saya masih usia 14 tahun. Masih usia 14 tahun ketika dapat uang 1 juta itu, bahagia banget. Bahagia banget sampai akhirnya uang itu tak buat untuk benerin motor dan sebagainya. Saya pada akhirnya 1 bulan nggak dapat, 2 bulan nggak dapat, sampai akhirnya 6 bulan. 6 bulan itu hanya terbeli 2. Jadi cuma dapat 1 juta. Sampai akhirnya masuk kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA itu saya ditawarin sama teman saya. Ditawarin MLM, multi level marketing. Lah dari MLM inilah akhirnya saya ikut. Waktu itu saya baru dibelikan laptop sama orang tua, langsung saya jual. Karena ketika di MLM tersebut, ketika dijelaskan, yaitu mungkin teman-teman ada yang udah tahu, yaitu UGD. UGD itu apa? Utang, gade, dol.
Kalau kamu ingin kaya, kamu ingin sukses, kamu harus utang, gade, jol. Yang di situ akhirnya saya mau utang, udah pinjam teman-teman, nggak ada yang dipinjemin, nggak ada yang mau, nggak ada yang punya. Namanya juga anak SMA kelas 1, nggak ada yang punya uang 1.700.000. Akhirnya saya coba nggak ada laptop itu cuma dapat 1 juta. Akhirnya saya jual laptop itu, beli 3 juta, terjual 2 juta. Yang dari situ akhirnya 2 juta itu saya dapat 2 juta, 200.000 tak kasihkan teman saya, laptop teman saya ketika pulang tak bawa. Jadi ketika saya pulang bawa laptop teman. Jadi ketika ditanya ibu, nak laptop mana? Ini bu laptop saya. Nak laptop mana? Ini laptop saya bu gitu. Padahal itu bukan laptop saya, padahal laptop teman. Paling tidak orang tua tidak marah di rumah. Nah dari situ akhirnya banyak ketika saya mengajak teman-teman saya itu beralasan. Taufik, saya nggak boleh bisnis sama orang tua, saya nggak boleh ikut bisnis ini, nggak boleh ikut ini gitu. Ketika itu tak tanya, kamu boleh nggak sama orang tua kamu pacaran? Ya, nggak boleh. Terus kenapa kamu masih pacaran? Kan saya sembunyi-sembunyi. Kenapa nggak kamu lakukan di bisnis kamu? Kalau kamu dilarang sama orang tua kamu untuk berbisnis, kenapa kamu tidak berdiam-diam untuk berbisnis dan ketika mendapatkan hasil baru kasih tahu orang tua? Karena orang tua kebanyakan itu tidak mau prosesnya, tapi mau hasilnya. Kebanyakan, tidak semuanya. Dari situ, mending sekolah aja, nggak usah bisnis, nggak usah kerja. Sekolah aja kamu yang pinter, biar nanti jadi dokter, biar nanti bisa jadi apa gitulah. Dari situ, saya jelaskan ke banyak teman-teman saya. Sampai pada akhirnya, tidak terasa 3 bulan kemudian saya mempunyai 100 tim. Saya punya 100 member, saya mempunyai 100 pasukan, yang di situ akhirnya menjadi tim terbesar di MLM tersebut, salah satu terbesar di MLM tersebut. Sampai di situ saya 1 tahun. Sampai di situ saya mendapatkan hasil dari modal 2 juta itu, utang gadedel, UGD itu, saya bisa dapat, bisa dibilang puluhan juta lah dari bisnis MLM tersebut. Lah, sampai pada akhirnya ketika itu saya mau naik kelas 2 SMA. Lah, ketika saya mau naik kelas 2 SMA, tiba-tiba MLM tersebut pemiliknya itu kabur. Pemiliknya kabur. Yang di situ pada akhirnya saya harus mengganti rugi uang-uang orang-orang yang sudah ngasih ke saya. Karena ketika uang itu saya terima 1.700.000, saya kasihkan ke pemiliknya, ke atasan. Nah, ketika saya kasih ke atasan itu ada 10 orang. Yang 10 orang itu uangnya nggak dikasih barangnya, nggak dikasih barang fisiknya. Waktu itu barang fisiknya itu DVD bimbel, jadi bimbingan belajar di rumah. Nanti sebelum ada kelas guru itu udah ada DVD itu. Jadi DVD itu salah satu bimbingan belajar online atau mungkin lewat DVD tersebut. Nah dari situ DVD-nya nggak dikasih sama pemiliknya. Akhirnya saya harus mengganti rugi 1.700.000 dikali 10 yaitu 17 juta. Nah, akhirnya saya ganti rugi 17 juta sampai pada akhirnya naik kelas 2 SMA, saya ada bisnis yang ditawarkan sama teman saya. Yang mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang mungkin yang tidak, yaitu namanya MMM atau manusia memakan manusia. Itu bahasa saya. Tapi yang sebenarnya manusia membantu manusia. Itu bahasa dari sananya. Nah, itu MMM. Dari MMM ini, kita hanya modal 10 juta. Teman-teman bisa bayangkan, modal 10 juta, teman-teman tidur, makan, nggak ngapa-ngapain lah, nggak kerja, tidur di rumah. Tapi bulan depan dapat 3 juta. Bukan hanya 3 juta, modalnya kembali, jadi 13 juta. Dari situ, menurut saya nggak masuk akal, tapi masuk rekening. Ingat, nggak masuk akal, tapi masuk rekening. Uangnya masuk rekening kita. Emang nggak masuk akal, tapi uangnya masuk rekening kita. Dari situ, wah menarik ini bisnis gitu. Saya awalnya masuk 1 juta. Akhirnya saya hantam semua uang saya. Dari 10 juta menjadi 13 juta. 13 juta menjadi 16 juta berapa. Di situ akhirnya saya kompon terus. Saya lipat gandakan. Sampai pada akhirnya saya menemukan strategi. Bagaimana 10 juta ini bisa menjadi 20 juta dalam waktu 1 bulan. Itu yang keren. Jadi dari situ saya akhirnya menemukan pola ini yang sampai akhirnya saya jalankan. Dan ketika saya rekrut orang, saya ngajak teman, itu saya dapat 10 juta. Jadi ketika ada kayak ketua KPU, bendara KPU itu ke 100 juta, saya dapat 10 jutanya. Jadi setiap bulan ketika dia daftar 100 juta, saya dapat 10 juta gitu. Sampai pada akhirnya di titik tertentu waktu itu, saya punya banyak, bisa dibilang sombong lah. Bisa dibilang anak muda yang sombong. Karena beli jam tangan itu branded. Harganya 5 juta. Beli sepatu yang harganya 2 juta. Beli celana, itu celana yang dipakai 100.000 udah bagus, itu belinya 1.200.000. Jadi benar-benar yang berkelas lah semua yang dibeli. Karena emang punya uang waktu itu. Bahkan pernah saya beli satu sepatu, itu harganya sampai 20 juta.
Jadi terus dipamer-pamerkan ke teman-teman SMA, teman-teman yang ada di sekolahan. Yaitulah anak-anak Fir'aunnya zaman now, Fir'aunnya milenial. Jadi dari situ akhirnya mau masuk kelas 3 SMA. Itu ujian kelas 2 SMA. Dari situ dia masih ingat banget sampai sekarang. Nggak pernah lupa mungkin. Jadi waktu itu hari Sabtu sama Minggu. Jadi waktu itu zaman jahiliyah, emang saya nggak pernah sholat, nggak pernah baca Al-Quran. Al-Quran itu hanya dibuat pajangan aja, jadi hanya untuk hiasan di rumah. Jadi hanya syarat bahasa itu Islam gitulah. Jadi padahal orang tua itu bisa dibilang kiai di desa. Jadi akhirnya masih ingat Sabtu Minggu itu teman-teman saya satu kelas, teman-teman lainnya itu tak ajak ke Malang. Nah saat ke Malang saya sewakan 2 mobil, 2 kendaraan di sana. Ini teman-teman bisa dibilang di organisasi SMA itu teman-teman yang menggerakkan teman-teman untuk ngaji, untuk sholat gitu. Atau SKI kalau di SMA 7 namanya. Jadi teman-teman kan kalau di SMA kan ada OSIS, ada yang lainnya. Itu ada teman-teman yang tugasnya itu untuk dakwah agar teman-teman datang untuk jamaah dan sebagainya. Itu teman-teman tak ajak untuk ke Malang. Lah, waktu di Malang hari Sabtu itu teman-teman mau sholat. Saya bilang, nanti sholatnya di Malang aja gitu. Akhirnya nggak sholatnya di Malang. Nanti aja di Jawa. Sampai Malang, saya ajak di BNS. Sampai di BNS, itu sampai jam 12 malam, akhirnya teman-teman nginep. Nah, saat nginep itulah, teman-teman, waktu nginep itu, mau sholat, tak ajak PS-an. Dari situ sampai akhirnya capek semua, ketiduran. Subuhnya, ketika mau sholat subuh, itu pun juga langsung tak ajak jalan. Sampai pada akhirnya dalam 2 hari itu, teman-teman gak ada yang sholat. Terus waktu masuknya hari Senin, saya masih ingat waktu masuk hari Senin upacara. Seperti upacara seluruh biasanya, saya datang di belakang, tiba-tiba saya ditelepon. Ditelepon, handphone saya berdering. Waktu telepon, saya angkat. Kenapa Pak? Gitu. Tik, coba datang ke sini. Ini bisnisnya collab dan sebagainya. Oh, nggak mungkin Pak. Kita hari Jumat itu baru masukkan 1,3 miliar. Nggak mungkin kita bisnisnya collab gitu. Iya, sini banyak polisi gitu. Dari situ akhirnya saya shock, langsung waktu itu handphone langsung saya masukkan lagi. Saya langsung keluar dari SMA, dari barisan upacara itu langsung saya keluar. Sampai pada akhirnya saya langsung datang ke tempat tersebut. Saya lompat pagar, dikejar guru. Saya nggak memikirkan itu, namun sampai di tempatnya ternyata di situ benar-benar banyak polisi dan perusahaan tersebut dinyatakan collab. Jadi setelah dari MMM tersebut, MMM itu tutup, ada bisnis lain yang di situ diajak teman saya, yang sistemnya sama dengan MMM. Yang di situ ternyata saya ditipu dengan teman saya sendiri. Lah, sampai pada akhirnya saya ditipu dengan teman saya sendiri. Sekitar 1,3 M seluruh tim. Dari situ akhirnya seluruh uang, saya sebelum masukkan uang itu saya udah DP uang 50 juta untuk beli Selika. Jadi waktu itu saya mau beli Selika seharga 350 juta. Seharga 350 juta mau saya belikan Selika, 50 juta saya DP-kan. Yang lainnya saya puter ketika nanti dapat uang, saya bisa punya kendaraannya, masih bisa buat uang untuk berputar. Ternyata pada kenyataannya Allah berkehendak lain. Dari situ akhirnya uang itu justru hilang semua, bahkan nggak ada yang tersisa. Terus dari situ saya malah bahkan punya hutang sekitar 100 juta lebih. Karena saya suka motor, 2 motor balap saya jual. Yang pertama motor bebek, Mio, sama satu yang sering saya pakai itu motor liaran, itu Ninja. Ninja itu jual semua. Saya beli Ninja 27 juta, terjual hanya 18 juta. Terus saya beli sepatu seharga 20 juta, terjual hanya 2 juta. Saya beli jam tangan seharga 5 juta, terjual hanya berapa ratus ribu. Karena emang market saya anak-anak mudanya itu nggak mungkin kalau beli harga yang sama gitu. Akhirnya semua tak jual, sampai pada akhirnya semuanya sudah saya jual, saya nggak punya aset. Uang saya masih tersisa, masihnya saya tersisa 2 juta, dan saya punya utang 75 juta. Nah dari sini titik terendah saya. Titik terendah saya dan tersebut ketika itu kenapa? 1 minggu kemudian setelah kejadian ini saya nggak masuk sekolah 3 hari. Setelah itu orang tua ngasih surat bilang gini, nak, ini surat untuk kamu, datanglah ke pengadilan. Lah ketika orang tua berbicara datanglah ke pengadilan,
ya saya fine-fine aja, nggak ada masalah. Mungkin ketika saya datang ke pengadilan ini hanya masalah STNK yang ketilang atau mungkin adik saya yang di situ nggak punya SIM akhirnya ketilang. Nah, terus ketika suara saya jelas ya ini teman-teman? Jelas Mas Fikri, jelas. Oke, siap. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Jelas sekali. Oke. Terus saya masih ingat banget waktu itu saya nggak pernah pulang, emang saya nggak pernah pulang anaknya, dan saya lebih banyak di luar dengan bermain dengan teman-teman saya, bermain dengan teman-teman. Tiba-tiba ibu ngasih surat, nah ini nanti kamu datang ke pengadilan. Saya akhirnya, oh ya Bu, siap. Saya datang ke pengadilan, waktu itu saya bingung, ketika kenapa orang tua saya duduk di depan gitu. Saya cuma diam di belakang. Terus tiba-tiba si hakim memutuskan bahwa kedua orang tua saya nggak bisa bersama. Dan dari situlah titik terpukul saya, titik terendah saya yang sampai hari ini pun masih teringat masa-masa waktu itu. Jadi waktu itu saya harus kehilangan teman-teman saya semua, harus kehilangan semua aset saya. Saya juga harus kehilangan kedua orang tua saya nggak bisa bersama lagi. Itu titik terendah dalam hidupku yang nggak pernah saya bisa lupakan sampai sekarang pun. Dari situ akhirnya bisa dibilang saya nggak makan 3 hari. Terus sampai pada akhirnya saya sakit, sampai akhirnya punyalah sakit asam lambung. Sampai pada akhirnya di titik terendah tersebut, saya nggak bisa berpikir apa-apa, nggak bisa melakukan apa-apa. Sama seperti keadaan ketika kecoa dibalik itu nggak bisa gerak. Jadi cuma hanya gerak tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang saya lakukan. Dan sampai pada akhirnya saya diajak teman saya bilang, Fik, ayo ikut gitu. Ikut mana gitu. Ini ada pengajian di sini nanti kamu bisa tenang. Ngapain aku harus ikut pengajian? Tuhan itu loh nggak adil dengan aku. Tuhan itu nggak baik dengan aku. Saya nggak dikasih harta, saya nggak punya apa-apa, saya nggak sama sekali. Bahkan saya punya utang. Bahkan kedua orang tua saya itu nggak bisa bersama lagi sekarang. Bahkan saya melihat ayah saya, ibu saya itu harus berpisah sekarang, punya rumah masing-masing gitu. Tuhan nggak adil sama saya. Waktu itu saya menyalahkan Tuhan, saya menyalahkan Allah bahwa dunia ini nggak adil bagi saya dan dunia ini intinya buat apa saya hidup di dunia ini gitu. Sampai di titik tersebut, sampai pada akhirnya saya ingin benar-benar ingin bunuh diri di waktu tersebut. Tapi tiba-tiba teman saya beberapa hari kemudian berbicara seperti ini, Fik, ini ada seminar pengusaha. Ini semua teman-teman pengusaha Kediri itu berkumpul di sini gitu. Di mana itu tempatnya gitu? Di tempatnya di sini. Oke, saya ikut. Sampai dari saya ikut seminar tersebut. Sampai akhirnya saya datang di seminar tersebut. Dah, seminar itu biasanya tempatnya di hotel, kalau nggak di resto, kalau nggak di mana gitulah. Di rumah. Udah, itu nggak, tempatnya di musola. Saya kaget kok tempatnya di musola gitu. Oh ya, ini emang tempatnya lagi di musola gitu. Oke. Akhirnya di musola tersebut. Ya ketika di musola tersebut, emang teman-teman di situ teman-teman pengusaha semua yang punya bisnis A, B, C dan sebagainya. Nah, di situ akhirnya saya diam. Saya saling kenal, saling sapa, saling perkenalan. Terus tiba-tiba beberapa menit kemudian ada seseorang yang datang naik motor legenda atau moge lah, motor legenda. Nah, naik motor legenda, nah motor kalong masuk berhenti. Saya kira ya juga pengusaha, terus datang. Nah, ketika beliau masuk, semuanya terdiam. Semua terdiam dan semuanya pandangannya tunduk ke bawah. Sampai di situ akhirnya saya juga nunduk ke bawah. Akhirnya beliau salam, kita pun juga menjawab salamnya. Dan di situ ternyata itu adalah kajian, bukan seminar. Teman saya bilangnya seminar, ternyata kajian. Dan yang hebatnya lagi, Tuhan menggerakkan saya ke situ dan kajian tersebut membahas tentang surga dan neraka. Mantap lah di situ akhirnya. Saya dari situ mulailah kehantam semua. Semuanya kehantam, saya bilang setelah surga dan neraka itu dosa-dosa saya teringat semua. Sampai pada akhirnya saya setelah dari kajian tersebut, saya curhat kepada ustaz tersebut. Dan ustaz tersebut berbicara bahwa itu namanya istidroj. Saya diberikan kenikmatan, semakin saya melakukan keburukan, semakin saya dikasih kenikmatan. Semakin saya lupa ibadah, semakin saya dikasih kenikmatan.
Emang waktu itu rezeki tak benar-benar kayak air terjunnya mengalir begitu kencang. Jadi saya mau beli apapun, insya Allah waktu itu bisa. Di waktu SMA tersebut sampai ada akhirnya saya disuruh sholat tobat, terus sholat tahajud, sholat duha, dan sebagainya sama si Ustadz beliau, namanya Ustadz Darwis. Saat itu akhirnya, oke, saya lakukan semua. Saya terus melakukan. Yang bikin saya bingung itu waktu itu, yang saya basuh itu muka. Yang saya basuh muka ketika saya wudhu. Tapi yang dingin itu hati saya. Ini yang bikin saya bingung waktu itu. Yang saya basuh muka, tapi yang dingin itu hati saya. Ada apa dengan ini gitu. Sampai akhirnya saya lakukan itu terus. Saya lakukan sampai akhirnya saya sholat, sampai akhirnya ketenangan itu ada. Terus saya diajak teman saya, Pik, ini ada. Saya masih berpikir gimana cara melunasi 75 juta ini, dan waktu saya sudah menerima atas takdir Tuhan. Karena waktu itu beliau Ustadz ini menjelaskan bahwa Nabi Musa. Nabi Musa itu depannya lautan, belakangnya Fir'aun. Di titik terendahnya, Nabi Musa tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dari situ saya meyakini bahwa Tuhan pasti ada, Tuhan pasti bersamaku. Dari situlah keyakinan iman naik waktu itu. Ya, meyakini bahwa Tuhan pasti membantuku. Nah, di titik tersebutlah setelah saya sholat selama 2 minggu kalau nggak salah, 2 minggu lebih. Dari situ saya mulailah menerima takdir Tuhan. Orang tua nggak bisa bersama, saya punya hutang, saya nggak punya kendaraan, saya harus sekolah itu harus bareng teman, harus nebeng kanan kiri. Saya terima semua, sampai akhirnya orang tua, Bik, ini ada kendaraan gitu, dikreditkan. Terus akhirnya waktu itu saya mau bicara ke ibu. Saya bilang ke ibu, Bu, saya ada masalah. Nah, sebelum saya bilang ada masalah, saya tanya orang tua, ibu itu ada masalah enggak? Maksudnya di finansial. Ternyata ibu itu punya utang 500 juta di bank. Uang utang itu dari mana? Ternyata rumah yang saya tinggali sama orang tua itu digadaikan ke bank. Senilai ketika dijual 1 M. Dan 500 juta itu dikasihkan ke abah. Jadi masalah gono gini. Jadi waktu itu ayah dapat 500 juta. Oke. Nah, akhirnya saya datang ke ayah saya. Ya, waktu saya datang ke ayah saya, ya, punya hutang enggak? Ketika katanya, enggak punya. Oh, namanya seorang ayah enggak mungkin menunjukkan hutangnya kepada anak, jarang begitu. Dia ketika sakit pun akan ditahan sendiri, itu ayah. Jadi ketika itu saya mau bicara masih belum berani, sampai akhirnya saya di rumahnya saya menemukan ternyata orang tua saya punya hutang di BRI sekitar 350 juta lebih, ayah. Dari situ akhirnya saya nggak berani berbicara bahwa saya punya hutang 75 juta karena setiap hari saya udah ditelepon sama seseorang yang uangnya saya tak bawa. Jadi ketenangan hati itu udah nggak ada. Jadi ketika saya mendengarkan telepon itu kayak terlihat hantu gitu loh. Jadi wih, langsung kayak ini kayak hantu itu handphone ini. Jadi ketakutan sendiri. Dari situ sampai akhirnya dari situ Tuhan punya alasan. Tuhan punya maksud. Dari situ saya menguatkan diri saya sendiri. Dari situ saya akhirnya mencoba lebih dekat pada Tuhan. Beberapa hari kemudian saya masih ingat waktu itu hari Minggu. Ini udah mulai sholat, kalau dulu belum pernah sholat, mulai sholat. Terus waktu itu hari Minggu setelah sholat duha, saya jalan ke Pasar Senen. Nah, waktu saya jalan di Pasar Senen, tiba-tiba ada seorang kakek yang di situ jualan jamur tiram. Yang saya seumur hidup saya, seusia 17 tahun itu, saya nggak pernah makan namanya jamur tiram. Ketika itu, si kakek ini menawarkan, nak, jamur gitu. Apa ini, kayak bisa dibuat apa ini jamur ini? Ini jamur apa? Ini jamur tiram. Ini bisa dibuat jamur crispy, bisa dibuat sayur, bisa dibuat lalapan, sesuka adik gitu. Dan dari situ saya maaf nggak punya uang gitu. Maaf, saya nggak punya uang, tapi saya punya sosial media, yaitu waktu itu BBM marketing, Mas Yan, masih BBM. Akhirnya saya foto nenek tersebut, saya BBM di blast di status lah, kayak gitu. Masih ingat mungkin teman-teman yang pakai BBM. Saya share, kalau ada teman-teman yang mau silakan nanti datang ke sini tempatnya gitu. Terus saya waktu itu keliling. Saya masih ingat, ketika di titik terendah, kamu jangan diem, tapi bergeraklah. Entah yang kamu lakukan apa. Nah, waktu itu saya masih ingat
Ya Allah, yang bisa saya lakukan itu hanya membantu seseorang. Apa yang saya lakukan? Karena saya nggak punya uang, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya ilmu waktu itu. Belum punya ilmu sama sekali karena belum pernah berbisnis produk sendiri atau bisnis real. Bahkan juga reseller itu waktu dulu gitu kan. Jadi belum punya ilmu sama sekali waktu itu. Dan akhirnya saya hanya bisa bilang, ya Allah, yang bisa saya lakukan ini membantu seseorang dengan ketika seseorang itu mendapatkan masalah. Masalahnya apa? Ketika bensinnya habis, ketika motornya mogok, ketika membawa barangan kesusahan, itu saya bantu. Gitu. Sampai akhirnya saya punya motor, kendaraan itu saya buat keliling kota Kediri. Saya dorong seseorang yang bensin kehabisan, saya dorong yang motornya mogok, terus saya bicara di Tuhan. Ya Allah, ini yang bisa yang Fikri lakukan. Tidak ada cara lain selain ini. Gitu. Akhirnya saya sholat itu setelah itu saya sholat waktu itu sholat di pasar gede, dekatnya pasar sebelah itu ada masjid kan di situ. Sholat di masjid tersebut. Nah setelah saya sholat itu ada seorang kakek yang duduk di depan masjid. Saya masih ingat banget. Lagi-lagi ini yang bikin saya sampai sekarang kok bisa ya gitu. Jadi waktu itu ada seorang kakek yang bawa satu kresek merah. Itu warnanya putih dalamnya. Saya tanya, ini apa kayak gitu? Jamur nak gitu. Jamur apa gitu? Jamur tiram. Ini kayaknya jamur yang tadi gitu. Tapi orangnya beda. Kalau di nenek-nenek ini sekarang kakek-kakek gitu. Tadi cewek ini cowok gitu. Nah, terus ini harganya berapa? Harganya 11.000 gitu. Akhirnya, oh ya kayak bentar. Ini kakeknya bilang gini. Ini kalau nggak terjual, saya nggak bisa makan nak. Gitu. Wah sampai dari situ hatiku terenyuh. Wah benar kayak tak bantu. Saya bantu akhirnya ke sosial media. Karena saya nggak punya uang untuk bantu kakek tersebut. Kalaupun saya punya uang, saya bantu waktu itu. Akhirnya saya foto, dan akhirnya saya pulang. Nah ketika pulang, adik saya ini habis apa namanya anak SMP itu bimbingan belajar, bukan bimbingan, habis kelompok sama teman-temannya. Habis kelompok sama teman-teman karena dari pagi belum makan. Ketika pulang itu makan. Lah saya datangnya barengan sama adik saya. Adik saya bilang, "Bu nggak ada makan." "Oh ada nak," gitu, di belakang. Gitu. Akhirnya dia makan. Saya masih ingat itu ada 2 piring. Ada 2 piring. Ketika itu udah sore menjelang malam. Saya makan. Mungkin masih sedikit saya makannya. Saya datang ke depan. Saya melihat ibu saya itu memegang perutnya. Ibu saya memegang perut, dan ketika memegang perut itu saya tanya, "Ibu udah makan belum?" "Ibu udah makan kok," gitu. "Beneran ibu udah makan?" Gitu. "Udah," gitu. Terus ketika saya pergi, saya lihat dari kejauhan, ibu masih megangin perut sambil kesakitan. Bahkan sampai sekarang mungkin saya nggak pernah lupa tentang itu. Jadi ibu itu sampai menahan lapar demi anak-anaknya untuk makan waktu itu. Jadi dari situ saya semakin, ya Allah, bantulah Fikri untuk melunasi hutang saya sendiri dan juga bantu lunasi hutang ibu. Paling tidak saya tidak membebani ibu untuk makan, untuk hidup, itu saya nggak membebani ibu gitu. Pada akhirnya saya masih ingat hari Senin. Dari Senin saya bangkong. Saya bangun jam 6:30 lebih, sampai akhirnya ketika saya masuk itu pasti terlambat sampai dan tepat waktu saya di depan SMA 7 saya terlambat, sampai akhirnya saya nggak masuk sekolah. Akhirnya saya bolos sekalian. Dan ketika bolos itu saya datang ke rumah teman saya, yaitu Mas Bagas Animat. Saya datang ke rumah Mas Bagas. Sebelum datang ke rumah Mas Bagas saya beli es cincau. Ketika saya beli es cincau, saya minum di situ. Kakak datang lagi dari kejauhan membawa kresek lora itu. Saya nggak kepikiran apa-apa, saya tanya lagi, "Ini apa?" kayak gitu. Saya ditawari, "Mas, ini jamur gitu, jamur tiram. Minta tolong Mas, siapa tahu mau gitu. Ini kalau nggak kebeli, cucunya itu nggak bisa untuk bayar SPP gitu." Dan dari situ saya nggak berpikir, apa maksud Tuhan, belum sampai di titik itu. Akhirnya saya bantu lagi dengan ke sosial media. Nah, akhirnya saya datang ke rumah Mas Bagas, saya sampai di sana, orang tuanya itu memberikan suguhan jamur. Nah, dari sinilah saya mulai berpikir, apa maksud Tuhan? Kemarin saya ketemu seorang nenek, terus ketika saya habis sholat, saya juga ketemu seorang kakek, bahkan tadi datang ke sini, saya ketemu kakek lagi, yang itu penjual jamur tiram. Terus saya tanya si mamanya Mas Bagas, "Tante, ini jamur crispy ini terbuatnya dari apa sebelumnya?" "Dari jamur tiram."
Jadi saya berpikir, Mas Gas nggak pengen untuk jualan apa gitu. Kita untuk melunasi utang. Gitu. Ya Mas Gas, gimana kalau kita jualan jamu crispy ini? Jamu crispy ini kalau kita beli ke petani ini harga segini, minyaknya segini, harga segini, kita jual nanti segini dengan kemasan seperti ini. Oh oke, siap, nggak apa-apa. Akhirnya kita mulailah jualan. Waktu itu kita modal dengan 2 juta, saya 1 juta, Mas Bagas 1 juta. Tapi modal 2 juta itu hilang semua. Nggak jadi apa-apa. Karena apa? Ketika modal 2 juta tersebut, itu hanya dibuat beli produknya kompetitor. Waktu itu semua barang yang ada di Kediri, kita beli. Semua penjual jamur, kita beli semuanya. Kita beli, kita rasakan. Karena ketika kita buat jamur crispy ini, rasanya alot, rasanya kasar, dan tepungnya nggak enak banget lah, Bang, yang pasti. Saya pada akhirnya mulai, oh ini ketemu rasanya enak, ini. Ini terus rasanya varian-variannya ini pakai apa? Jadi kita pakai bumbu ini rasanya masih nyegerak, pakai ini masih nyegerak. Terus kita mencari sampai itu lama banget itu, 2 bulan mungkin, 1 bulan 2 bulan lah. Terus sampai akhirnya ketemu, barulah sudah ketemu rasanya, kita mulai jualan. Kita mulai jualan waktu itu kita mulai 20 piece, 20 bungkus, kita jualan di CFD. Kita jualan di CFD, saya masih ingat jualan di CFD bawa 20 bungkus, itu nggak terjual sama sekali. Itu nggak terjual sama sekali sampai di titik saya ingin menyerah waktu itu. Saya ingin menyerah bahwa saya nggak kuat Tuhan, saya nggak kuat ya Allah. Saya udah berusaha, saya udah ikhtiar, nggak ada hasil. Ketika saya bagikan akhirnya, nggak saya jual lagi, saya bagikan gratis kepada orang-orang. Bikin nyesek lagi, dijual nggak ada yang beli, dibagikan gratis nggak ada yang mau. Ini bikin nyesek lagi. Dari situ sampai akhirnya, ya udah kita pulang aja. Kita pulang, saya pulang. Lah di waktu dalam perjalanan itu kita menemui yayasan. Yayasan ada di yatim piatu. Yang di situ yayasannya kekurangan biaya bisa dibilang seperti itu. Ketika kita kasih jamur, ada yatim piatu di situ. Masya Allah, sukanya luar biasa, bahagianya luar biasa. Terima kasihnya luar biasa. Terima kasih Mas. Dan banyak lah intinya. Dari situ titik, ini tujuan saya. Bisnis ini harus jalan. Bisnis ini harus besar. Bisnis ini harus berkembang. Bisnis ini harus membantu banyak umat. Dari situ titik visi misi saya. Saya harus membantu ada di yatim piatu. Dan akhirnya selesailah dari situ, saya nggak jadi menyerah, saya bangkit lagi. Yang saya ingat ada di yatim piatu sampai akhirnya saya tempel itu. Saya harus membantu ada di yatim piatu di kamar saya. Biar ketika saya down, saya ada motivasi lagi untuk bangkit ketika impian itu belum terwujud. Saya pada akhirnya jalan lagi. Besoknya minggu itu jualan lagi ke Simpang 5 Gumul. Juga CFD. Nah, itu terjual. Kita bersyukuri, kita terjual 2 bungkus dari 20. Yang di situ keuntungannya nggak lebih dari 10.000. Dan FCK pertama kali waktu itu, 1 bulan hanya terjual 2 bungkus. Hanya terjual 2 bungkus dan keuntungannya nggak lebih dari 10.000. Dan utang saya 75 juta, utang Mas Bagas 110 juta atau 185 juta. Ketika bisnis ini dijalankan, udah pasti nggak masuk akal ketika bisa melunasi. Tapi pada akhirnya kita jalani, kita yakini bahwa Tuhan punya jalan, Tuhan punya cara. Sampai pada akhirnya Allah alam bisawab. Jadi Allah benar-benar memberikan rezeki pada kita. Hutang lunas semua di tahun 2017. Hutang lunas semua di tahun 2017 tanpa bahkan saya punya lebih ya waktu itu. Saya punya kelebihan, singkat cerita, saya punya kelebihan. Jadi waktu itu saya jelaskan sedikit, modal tinggal 100.000 dan 100.000 itu udah habis. Lah, terus waktu itu ada seminarnya Kang Dewa. Mungkin teman-teman sudah tahu semua. Itu ada seminarnya Kang Dewa, akhirnya kita ikut. Dari seminar tersebut, akhirnya kita praktekkan, yaitu ilmu BB marketing, yaitu sharing-sharing dulu, baru selling kemudian. Nah, dari ilmu tersebut, luar biasa, Masya Allah. Dari situ, saya bisa dari penjualan cuma 2 piece dalam 1 bulan, itu meningkat menjadi 500 piece dalam 1 bulan. Sampai pada akhirnya terus dilanjutkan, terus sampai akhirnya puluhan ribu piece terjualnya FCK. Nah, singkat cerita tahun 2017 itu
lunas hutang semua. Hutang lunas, saya merasakan hidup tanpa hutang selama 4 bulan. Saya jarang ke kantor, saya sering di rumah dengan keluarga, dengan ibu. Hutang ibu masih beberapa, nggak begitu banyak, nggak sampai 500 juta. Nah, ini lagi-lagi Tuhan menguji saya lagi, yaitu saya masih ingat 2017 akhir, di tahun 2017 akhir, saya mulailah bisnis lagi. Yang di situ akhirnya saya bisnis konveksi. Saya bisnis konveksi, diajak teman yang itu tempatnya di Sumedang. Dari bisnis konveksi tersebut, modalnya waktu itu sekitar 250 juta. Dan saya juga bisnis ikan gurame. Itu sekitar 50 juta. Dan ternyata waktu itu saya ditipu semua. 50 juta itu uang saya pribadi dan 250 juta itu uangnya investor. Dari situ akhirnya dari 250 juta itu nggak ada yang tersisa. Karena semua tertipu. Semua hilang barang-barangnya dan sampai pada akhirnya saya punya utang lagi. Itu di usia 19 tahun. Di usia 19 tahun. Di usia 19 tahun saya punya utang lagi 250 juta. Yang dari situ saya langsung kembali lagi pada flashback ke yang masa lalu bahwa Tuhan punya alasan, Tuhan punya maksud. Tidak mungkin Tuhan memberikan masalah tanpa ada sebabnya dan tanpa ada sesuatu yang akan ada ke depan. Dan pada akhirnya saya lakukan terus-menerus dan ini yang hebatnya. Ini yang mungkin ini salah satu ilmu dari Ustaz Yusuf Mansur. Saya benar-benar praktek Samina Watona dengan ilmu beliau. Beliau berbicara bahwa kalau kita nggak punya apa-apa, ya kita bantu seseorang sebisa kita. Kita punya uang berapa, sedekahkan semua. Oke, saya lakukan. Karena uang saya waktu itu hanya sekitar 300 ribu. Nggak banyak. Jadi saya sedekahkan semua 300 ribu. 300 ribu saya sedekahkan semua. Saya keliling di kota Kediri, saya lakukan seperti itu. Membantu seseorang keliling. Saya pada akhirnya setelah sholat duhur, saya masih ingat setelah sholat duhur, saya duduk di depan masjid. Tiba-tiba ada seseorang tanya, Mas, Sukorame itu mana? Gitu. Oh, Sukorame itu sini, Mas, gitu. Oh, gini aja, tak antar aja sekalian. Akhirnya saya antar sampai di tempat. Sampai di tempat, beliau minta nomor saya. Singkat cerita, kita bertemu bareng. Kita ngobrol bareng, kita sharing bareng, saya ceritakan saya habis ditipu dan sebagainya. Ternyata beliau itu mencari distributor gula sama beras. Nggak masuk akal. Ketika beliau mencari distributor gula di Kediri itu banyak pabrik gula yang besar-besar. Banyak selepan yang di Kediri juga besar-besar. Tapi beliau tidak menemukan. Terus beliau berbicara seperti ini. Mas, proyek ini tak kasih ke sampean. Yaitu proyek itu 10 ton per minggu. 10 ton gula, 10 ton beras. Atau bisa dibilang keuntungannya dalam 1 bulan itu adalah 16 juta. Nah, dari situ, karena saya ambil margin 200 rupiah waktu itu. Akhirnya saya dikasih kepercayaan itu, saya cari distributor gula sama beras. Sebelum saya mencari, saya bilang, Mas, saya nggak punya uang sama sekali dan saya nggak mau tutup lubang, buka lubang. Saya nggak mau cari utangan lagi. Beliau berbicara, nanti saya DP 70% dulu. Nah, ketika beliau berbicara seperti itu, saya langsung bergerak. Ternyata benar. Beliau men-DP 70% dulu, dan sisanya ketika barang sampai dikasih pelunasan. Dan itu saya dapat proyek tersebut selama 6 bulan. Yang bikin heran lagi, setelah 6 bulan tersebut, beliau itu nggak ada kontak sampai sekarang. Tapi saya tahu rumahnya, yaitu di Sidoarjo. Nah, ketika setiap saya ke Sidoarjo, setiap saya ke Surabaya, rumahnya selalu tutupan sekarang ini. Nah, singkat cerita dari situ, saya setiap bulan harus ngasih ke investor itu sekitar 15 juta waktu itu. Dan saya dapat 16 juta. Ya itulah Tuhan. Saya nggak tahu. Setelah dari situ, setelah masalah tersebut, saya mulailah berbisnis yaitu digital marketing. Saya jalan digital marketing ini lebih gendeng lagi, lebih gila lagi. Utang 250 juta ini, singkat cerita, lunas dalam waktu 1 tahun. Jadi di usia 20 tahun, 250 juta ini udah lunas. Ini bukan dari uang jamur, tapi dari digital marketing. Jamur masih tetap berjalan seperti biasanya. Nah, singkat cerita, pada akhirnya lagi-lagi Allah uji. Lagi-lagi Allah uji, saya mempunyai tim sekitar 40 digital marketing tersebut. 40 tim, 40 pegawai. Dan di usia 21 tahun, saya mengalami kerugian bisa menurut saya sangat banyak kisaran tersebut. Karena setengah miliar, jadi 500 juta. Di usia 21 tahun. Di usia 21 tahun kemarin, tahun kemarin itu saya mengalami kerugian 500 juta.
Jadi satu tim saya itu bahkan menipu saya itu bisa sampai 50 juta. Jadi kesalahan manajemen dalam SDM. Dan sampai di situ akhirnya saya belajar. Dan singkat cerita, saya punya hutang berapa ratus juta waktu itu, dan alhamdulillahnya di usia 22 tahun sekarang ini, hutang tersebut lunas. Sekarang udah lunas, tinggal masih sekitar mungkin masih 15 juta lah. Masih 15 juta, insya Allah juga akan lunas gitu. Jadi masih sekitar 15 juta, dan alhamdulillahnya dari semua masalah yang datang, itu kalau kita terima dengan positif, insya Allah hasilnya baik. Jadi seperti yang saya selalu sampaikan kepada teman-teman tim atau internal. Jadi saya ada sedikit cerita seperti ini. Nanti teman-teman bisa jawab. Mungkin teman-teman pernah dapat cerita tersebut, cerita ini. Jadi gini, di suatu hari ada seorang anak muda yang di situ dia dari usia 18 tahun bekerja di pabrik. Anak muda ini bekerja di pabrik yang di situ bahagia banget karena dapat gaji tersebut. Terus di cerita yang kedua, ada seorang anak muda yang dia itu berdiam diri di depan pabrik sambil memegang pisau. Sambil memegang pisau dengan mata yang sangat begitu marah. Bayangkan ketika yang saya pegang ini, itu adalah pisau. Anak muda ini memegang pisau ini dan dengan tatapan begitu marah. Dari kejauhan, ada seorang bapak-bapak, orang tua, yang dia itu memakai jas, berpakaian rapi, berpakaian tampan, orang kantoran, dan mau menaiki kendaraannya, mobil sedan. Nah, dibukakanlah gerbang pabrik tersebut sama satpam. Dan orang tua ini mau menaiki mobil tersebut. Dan dari kejauhan, anak muda tadi lari menusuk bapak tersebut. Dari cerita yang saya sampaikan, kira-kira yang salah siapa? Coba teman-teman jawab. Yang salah si bapak. Kok bisa? Karena si bapak nggak menerima kerja si anak muda. Gak menerima kerja si anak muda. Oke. Yang lainnya? Oke, lanjut. Lah. Lanjut. Terus si anak muda ini ketika setelah membunuh si orang tua tersebut, si anak muda ini nggak lari. Dan dia terdiam di situ sambil amarahnya. Sampai akhirnya anak muda ini dipegang sama banyak orang dan akhirnya masuklah ke penjara. Dan terus dari kejadian tersebut, itulah ketika banyak orang melihat bahwa yang salah adalah si anak muda, yang salah adalah si bapak, yang salah adalah anak muda, banyak orang yang berbicara seperti itu. Yang di situ saya maksudkan seperti namanya kertas logika atau visual. Ketika kita melihat sesuatu pandangan tersebut, ketika yang kita lihat adalah temboknya putih, padahal di balik tembok tersebut warnanya bisa beda. Nah, dari situ itu yang saya sebut namanya kertas logika. Yang kedua yang saya sebut namanya kertas bijak. Nah, di kertas bijak ini kita melihat dari dua sisi. Belum tentu yang salah adalah si anak muda. Belum tentu juga yang salah si orang tua. Gitu. Dan yang ketiga yaitu yang saya sebut namanya kertas iman. Saya lanjut dari cerita tersebut. Kenapa anak muda ini kok bisa membunuh orang tua tersebut? Ternyata si anak muda ini sudah bekerja di perusahaan pabrik tersebut dari usia 18 tahun sampai di usia 25 tahun katakanlah. Sampai pada akhirnya anak muda ini menikah dan mempunyai anak.
Ketika mempunyai anak, anaknya selalu sakit. Anaknya selalu sakit yang selalu harus dibawa ke rumah sakit. Yang sampai akhirnya harus dibawa di rumah sakit, terus menerus anaknya sampai akhirnya aset anak muda ini habis. Seluruh biaya anak muda ini habis. Sampai pada akhirnya anak muda ini berhutang ke sana sini untuk membiayai anaknya. Sampai pada akhirnya anak muda ini udah nggak ada pinjaman dari teman-temannya, meminjamlah di perusahaan. Meminjam di perusahaan yang sudah bekerja di sana selama 7 tahun lebih. Dipinjamin sama perusahaan senilai yang dia inginkan. Ternyata anaknya belum juga sembuh. Dan anaknya justru harus masuk ke ruang operasi. Hanya ada satu cara, yaitu agar anak ini sembuh, yaitu operasi. Sampai pada akhirnya anak muda ini nggak punya uang. Dan kalau tidak dioperasi, anaknya akan meninggal. Anak muda ini datanglah ke teman-temannya semua. Nggak ada pinjaman, motor dijual, biaya masih kurang juga. Sampai pada akhirnya anak muda ini datang lagi ke kantor. Atau ke perusahaannya. Dan untuk meminjam uang untuk yang kedua kalinya. Ketika itu, manajemen berbicara. Maaf, tidak menerima hutang untuk kedua kalinya. Anak muda itu menjelaskan bahwa anak saya ini operasi krisis, gini gitu. Tapi tetap bicara bahwa maaf ini nggak bisa. Nah, terus dari situ akhirnya di situ si manajemen tetap menjelaskan maaf tidak bisa. Beberapa hari kemudian akhirnya anaknya lewat, anaknya meninggal. Yang di situ dalam pemikiran anak muda ini, sampai di situ anak muda ini berpikir bahwa yang salah adalah si pemilik pabrik. Si pemilik pabrik itu siapa? Orang tua tersebut. Nah, orang tua tersebut, pemilik pabrik, itu yang dikira sama anak muda ini yang salah. Terus ditanya, bentar. Monggo dilanjut, Mas. Oke, siap, saya lanjut. Nah, terus dari si anak muda itu dalam pikirannya adalah yang salah yang punya pabrik. Kenapa, Bos? Ketika mungkin waktu itu masih si orang tua itu masih hidup, ketika itu ditanya, kenapa Bos kamu kok tega banget sama anak muda ini? Dia udah kerja di Punyamut selama 7 tahun lebih. Masa iya untuk minjemin uang segini kamu nggak ngasih ke anak muda ini? Terus si bos ini menjawab, anak muda yang mana? Anak muda yang mana yang mau pinjam uang? Dan siapa yang mau pinjam uang? Ternyata orang yang ditusuk itu adalah big boss. Orang yang paling besar di perusahaan tersebut. Adalah bos paling besar di situ. Dan bos ini nggak tahu anak muda tersebut. Ternyata yang memberikan kata-kata manajemen adalah HRD. Dari sini, yang salah siapa? Belum tentu si anak muda, belum tentu juga si orang tua tadi. Belum tentu si bosnya tadi juga. Kenapa? Bosnya nggak tahu anak muda yang mana yang pinjam uang ketika itu. Nah, yang salah ternyata HRD-nya. Ketika kita melihat dari kacamata si HRD, ternyata HRD melihat keuangan perusahaan waktu itu adalah minus. Ketika si pegawai ini pinjam uang 10 juta, perusahaan ketika di bulan depan harus menggaji pegawai-pegawai yang lain, itu akhirnya nggak ada uang ketika uang itu dipinjam. Yang sampai pada akhirnya kebijakan dari HRD tersebut berbicara bahwa maaf, tidak bisa meminjam untuk kedua kali. Terus kita lihat dari kacamata kertas iman.
Ketika karena kejadian tersebut, si bos ini mempunyai istri, mempunyai anak, 3 anak. Mempunyai istri dan anak. Dan karena kejadian ini, si bos tadi meninggal, anaknya yang setiap hari narkoba, setiap hari bermaksiat, setiap hari berfoya-foya, akhirnya tobat semua. Si istri yang suka membangkang, nggak pernah nurut sama si suami, nggak pernah sholat, sukanya berfoya-foya, akhirnya sholat semua. Satu keluarga tobat semua. Karena kejadian ayahnya atau bapaknya meninggal. Karena kejadian tersebut, akhirnya semuanya tobat dalam satu rumah tersebut. Anak-anaknya yang tidak mau megang perusahaan, akhirnya memegang perusahaan. Ketika kejadiannya seperti ini, mungkin si bapak tadi yang dibunuh akan berbicara, terima kasih anak muda, kamu sudah membunuhku dan keluarga saya terselamatkan. Dan semuanya menjadi tobat. Ya kalau kejadiannya yang pertama. Kalau kejadian yang kedua, sebaliknya. Kalau kejadiannya sebaliknya yang kedua, yaitu yang sebelumnya, anak-anaknya adalah anak yang soleh-solehah, istrinya istri yang solehah. Karena kejadian tersebut, tiba-tiba istrinya nggak pernah sholat, bahkan stres, dan anaknya juga begitu juga sama, stres. Yang sampai pada akhirnya perusahaan tersebut bangkrut. Tapi ada di perusahaan yang lain, perusahaan kedua, yang perusahaan yang sama, di situ, yang semua pegawainya dipecat, akhirnya masuk di perusahaan yang kedua. Pemilik perusahaan yang kedua berbicara, terima kasih anak muda, berkat kamu membunuh si dia, pabrik saya makin berkembang. Saya punya banyak pegawai. Nah, itulah yang saya sebut namanya kertas iman. Ketika kita menyikapi masalah semua itu dengan kekuatan iman, insya Allah semua pasti akan ada jalan. Dan kita pasti akan tenang. Yang bikin masalah yang paling berat itu adalah yaitu kertas rasa. Yang ilmu ini yang saya dapat dari Mas Yesaya Budi. Kertas rasa. Kertas rasa adalah seseorang yang mempunyai kebencian pada seseorang. Pada orang lain. Ketika dikasih kebaikan, dikiranya keburukan. Ketika dikasih kebaikan adalah dipikirnya keburukan. Padahal bisa itu adalah kebaikan. Nah, dari sedikit cerita ini, itulah mungkin sedikit sharing ini bisa membantu teman-teman juga. Tentunya saya sama-sama saling belajar. Jadi belum tentu yang saya sampaikan saya selalu di titik kertas iman atau mungkin di titik kertas bijak atau mungkin kertas logika. Saya masih sharing di kertas logika yang melihat satu sisi ketika ada seseorang, wah orang itu gini, bisa juga di titik kertas bijak atau mungkin kertas iman. Tapi ketika kita baiknya, ketika kita mendapatkan masalah, yaitu adalah di titik kertas iman. Jadi ketika kita mendapatkan masalah, insya Allah semua selalu ada jalan ketika kita bergerak dan melihatnya dari titik pasti Tuhan punya alasan, pasti Tuhan punya maksud dan tujuan. Dan tujuan Tuhan itu beda dengan tujuan manusia. Yang tujuan manusia ketika baik menjadi buruk, buruk menjadi baik. Kalau Tuhan selalu baik. Itu yang saya. Situ sedikit dari saya. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketika kalau saya banyak bicara, banyak ngomong di sini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Monggo kalau ada mau tanya jawab. Oke, Mas, terima kasih atas sharingnya malam ini. Luar biasa sekali. Sudah menemukan motivasi kenapa harus berbisnis. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan. 3 penanya ya. Oh ya Mas, saya mewakili salah satu peserta yang tadi pagi nanya. FCK itu kepanjangannya apa Mas? FCK itu kepanjangannya adalah Fondasi Korporat Kuliner. Jadi ketika kita mengawali semua kehidupan itu kan kita harus mengalami fondasi. Jadi harus ada fondasi lah. Fondasi itulah yang saya pun namanya F. Dan C itu adalah korporat. Saya menginginkan perusahaan ini seperti perusahaan korporat atau seperti kayak Indofood lah. Kalau hari ini ada Indofood yang mungkin merajalela di seluruh Indonesia, di seluruh negeri ini, di nasional ini, insya Allah dengan beberapa tahun, puluhan tahun ke depan, insya Allah saya pun juga akan pasti bisa. Itu impian saya. Jadi menjadikan perusahaan FCK ini menjadi perusahaan korporat. Dan yang K itu kuliner. Makanya saya bergeraknya di kuliner. Kemarin saya juga ada bisnis yang kuliner, yang saya namakan sebelah FCK. Jadi gitu. Oke, monggo Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Dipersilakan. Takut aku. Piye deh perasaannya? Mbak Ulfa, monggo. Raise hand, silakan. Mbak Ulfa, silakan. Oh iya. Terima kasih. Malam Mas Fikri.
Nggih, Bu. Ini nolak Ulfa. tua kok gini saya. Mas mau nanya ya. Iya, Tadi kan monggo. masa mudanya tak anggap foya-foya ya, karena bisa beli barang branded, bisa beli apa aja dengan uang sendiri. Nah, pada waktu Iya. jatuh dikatakan istijrat itu perasaannya gimana, Mas? Begitu ada apa namanya seperti anggap aja apa ya? Vonis lah kasarnya. Divonis kamu apa ya serasa kena istijrat gitu loh. Itu perasaannya gimana sih? Kalau perasaannya apa nggak bisa disebut, nggak karuan, Mbak. Jadi bisa dibilang gini lah. Kita itu biasa makan dengan pakai nasi sama ayam. Tiba-tiba nggak bisa makan nasi sama ayam. Itu rasanya kayak di hati itu nggak kayak menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan gitu. Tuhan tuh nggak adil. Kenapa? Saya udah hidup enak, kenapa saya dijatuhkan gitu? Itu yang saya lakukan, itu yang saya rasakan. Jadi kayak hidup itu percuma saya hidup, Tuhan tuh nggak adil sama saya gitu. Itu yang saya rasakan waktu itu. Sebelum saya ketemu sama Ustadz Darwis. Tapi setelah saya ketemu sama Ustadz Darwis, saya dijelaskan ketika dijelaskan sama tentang Nabi Musa. Nabi Musa kenapa di depannya laut, belakangnya Firaun, tapi kok masih ada jalan? Nah, itu saya dijelaskan banyak. Akhirnya saya lebih terbuka. Pasti Tuhan punya alasan, pasti Tuhan punya maksud. Dari itu akhirnya lebih tenang. Mungkin itu, Mbak. Jadi kalau rasanya itu nggak karuan lah. Itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata tadi. Marah, benci jadi satu. Apalagi ngelihat temen yang dulu dibantu nggak punya apa-apa, terus bisa punya apa-apa, tiba-tiba meninggalkan ketika saya nggak punya apa-apa. Terus waktu itu masih pacaran, waktu itu juga ketika bangkrut justru malah ditinggalkan. Jadi dari situ semua jadi satu. Jadi teman-teman yang dekat menghilang, asmara juga jadi hilang semua. Jadi kalau saya itu dalam diri saya itu masalah anak muda itu ada 4. Kalau nggak masalah orang tua, masalah asmara, masalah hutang, masalah teman. Ini yang saya alami. Jadi mungkin nanti ketika saya punya anak, mungkin yang saya jelaskan banyak tentang ini juga. Jadi ketika dia biar nggak kaget ketika menghadapi ke depan. Ya Pak, Mau tanya Pak. Terus itu yang ketika udah tahu Mas Fikri udah mulai sukses lagi itu teman-teman yang lari-lari itu kemana lagi Mas? Jadi reseller. Nggak deket, Mbak. Jadi reseller. Apa dia mendekat lagi? Iya Jadi pasti reseller. otomatis. Jadi reseller sekarang. Loh, jadi reseller. Paling enggak dia masih bermanfaat untuk sampean yo. Pertanyaan berikutnya. Aku boleh nanya nggak? Ya, Monggo. Nama Bu. Di sini Pak Saya Ji namanya. Fitri. Iya, saya Fitri. Iya, itu brand saya, Pak. Monggo. Mau nanya dong, ini apa namanya? Ini kan lagi masa pandemi ya. Kemarin selama 4 bulan ini masih berjalan. Gimana sih bisnisnya masih berjalan? Gimana masih bisa bertahan? Terus untuk mengatasinya itu gimana biar bisa bertahan, itu aja sih. Ngaruh nggak ke bisnisnya sekarang? Apalagi sudah 4 bulan loh ini. Karena kalau kita ngerasain 4 bulan ini, awal-awal nggak ngaruh. Ternyata setelah bulan keempat ini, ada agak keseok-seok ya. Udah itu aja. Luruskan jalanmu Mbak Fit. Luruskan jalan, oh iya ya benar. Oke, saya jawab. Yang pertama waktu itu dengan hadirnya corona pertama kali itu, saya langsung ketika teman-teman itu saya masuk di grup-grup teman-teman pengusaha kan. Ketika itu datangnya corona itu kan semua berita kan tentang corona semua. Sampai bahkan otak saya itu corona gitu ininya. Bukan marketing bukan produksi bukan. Tapi corona sampai di otak saya itu ada namanya hanya corona, nggak ada yang lain namanya itu. Virus 19 itu semua lah. Sampai di situ akhirnya saya sortir. Saya keluar dari semua grup. Sampai di situ ketika ada grup yang saya buat, ada tim saya masukkan tentang isu corona, saya keluarkan langsung. Saya mendoktrin otak saya bahwa corona itu emang ada gitu katanya. Virusnya ada. Tapi jangan sampai dengan hadirnya corona ini menghentikan bisnis saya yang sudah berjalan sekitar 4 tahun lebih gitu. Dan dari situ akhirnya saya menghilangkan semua virus-virus yang akan masuk di otak saya. Dan sampai di situ akhirnya saya berpikir jernih, bagaimana akan yang saya lakukan.
Sampai pada akhirnya saya melakukan itu, yaitu teman-teman yang mulai dari laundry, mulai kebersihan, itu saya lakukan semua. Saya langsung ada tim, yang tim itu biasanya produksinya nggak begitu besar, akhirnya nganggur, wis kamu kerja di sini. Saya buatkan, saya Facebook, saya cari tim marketing untuk bagian online, saya Facebook ad-kan. Dan dari situ akhirnya jalan. Satu tim yang tadi berhenti, itu akhirnya jasa kebersihan. Nah, terus begitu juga orang-orang yang takut keluar rumah, itu saya tawarkan jasa yang lebih murah dari Grab. Yang mungkin di situ dia dapat 15.000, entah 20.000, 25.000 setiap harinya. Daripada dia dapat pemasukan sama sekali. Nah, dari hadirnya waktu itu saya langsung inovasi ke teman-teman, memikirkan teman-teman yang tidak bergerak. Kalau saya ditanya, bisnisnya berdampak nggak Mas? Awalnya nggak berdampak. Tapi dengan berjalannya waktu pasti berdampak. Karena apa? Kita kan mainnya kalau snack itu ke retail. Dan sedangkan retail semuanya pada tutup. Terus dari situ semua distributor sama semua agen yang biasanya dia itu offline harus belajar ke online. Dan alhamdulillahnya dari online tersebut juga lumayan hasilnya. Jadi kalau bisa dibilang penurunannya berapa Mas? Penurunannya bisa dibilang 30% dari standarnya yang biasanya. Tapi di situ masih alhamdulillah saya masih bersyukur. Dan apa yang harus dilakukan ketika kayak gini? Kita harus menghilangkan pikiran-pikiran negatif terlebih dahulu. Karena ketika kita pikiran karena corona kita nggak bisa gerak, karena corona kita nggak bisa gini. Akhirnya otak kita ini nggak bisa bergerak. Otak ini ya gara-gara corona tidur aja, gara-gara corona akhirnya tidur aja lah gitu. Akhirnya menghilangkan produktivitas kita. Di situ akhirnya saya hilangkan semua pikiran-pikiran yang akan mengganggu saya fokuskan di situ. Saya mencarikan solusi di situ. Lah, ini yang saya lakukan selalu. Sebelum saya meminta untuk solusi selanjutnya, saya selalu melakukan sholawat 1000 kali. Saya selalu bersolawat 1000 kali. Dan setelah saya bersolawat 1000 kali, saya meminta, ya Allah, ya Rob, Engkau yang punya otak ini, Engkau yang punya dunia ini, Engkau yang mempunyai jalan solusi, berikan solusi itu apa yang harus saya lakukan. Setelah saya lakukan itu, saya tutup dengan sholawat 1000 kali. Nggak harus 1000 sih, itu terserah teman-teman, 100, 10 kali terserah, nggak masalah. Dan setelah itu, setiap saya melakukan itu, pasti ada jalan keluarnya. Tiba-tiba ketika saya bangun tidur, kamu harus melakukan ini gitu. Itu yang saya dapat. Jadi yang pertama saya menetralkan otak saya. Terus di masa pandemi ini, apa yang laris sekarang ya? Kalau yang laris mungkin orang-orang berbicara hand sanitizer atau mungkin masker yang lainnya yang dijual. Kalau saya selama untuk teman-teman semua yang bisa dijual itu bisa menghasilkan uang, jual aja nggak apa-apa. Tapi kalau selama ini saya melakukan hal tersebut. Jadi ada beberapa bisnis yang tidak kena dampak karena saya mainnya di digital marketing. Digital marketingnya itu kayak di Shopee, Tokopedia, Bukalapak gitu. Itu yang digital marketing itu yang masih sangat stabil, bukan hanya turun tapi bahkan naik. Naiknya itu 2 kali lipat dari omset yang biasanya. Itu yang bikin malah luar biasa ini digital marketing gitu. Jadi yang pertama bersihkan pikiran dulu, terus benar-benar jadi tuju di Tuhan itu bahwa minta solusinya di situ. Nanti tiba-tiba bisa jadi ini kalau saya ya, ini teman saya sudah kasih tahu 2 orang dan itu ternyata dia juga mendapatkan solusinya gitu. Ada 2 orang yang dia awalnya nggak dapat kepikiran sama sekali, bangun tidur terus setelah sholat tiba-tiba kepikiran kamu jalan ini dan hati tergerak. Yang sampai akhirnya walaupun tidak menghasilkan banyak paling tidak 100.000 per hari dia itu senang banget gitu. The miracle of sholawat. Salah satunya itu. Jadi kalau teman-teman tanya gimana, ya itu yang bisa saya sampaikan karena itu yang saya lakukan. Kalau saya menyampaikan yang tidak saya lakukan nanti malah jadinya gimana gitu. Terima kasih. Ini jadi harap sholat. Mbak Friska, pertanyaan, monggo. Saya tanya kan videonya ya, Mas Fikri. Ya, Bu Wakil Ketua, monggo. Aduh Pak, jadi berat saya mau tanya. Enggak, ini tadi saya nggak ngikutin dari awal ya Mas Fikri ya, mohon maaf. Cuma mau tanya, ini Mas Fikri di sekarang usia berapa Mas Fikri? 22. 22. Udah married belum Mas Fikri? Baru 1 bulan ini.
Alhamdulillah. Saya cuman mau kasih appreciate banget buat Mas. Ya, halo. Halo, Mbak Friska. Apa dot? Halo, Mbak Friska. Wah, lama kayaknya ini. Monggo, ada pertanyaan lain? Saya ya. Saya Pak Irwan. Oh, Bu Masita, monggo Ibu. Tadi Ya. sudah saya wakili, FTK udah jelas ya? Ya, sudah. Sudah. Monggo, silakan Bu Masita. Ini Mas Fikri. Jadi kalau yang tadi dari Mbak Ulfa itu untuk bisnisnya berdampak apa enggak, ternyata banyak ya untuk itunya apa celah-celah yang dibidik. Nah, pertanyaan saya untuk bisnis FCK-nya, FCK ya tadi namanya, Iya. FCK sendiri itu berdampak enggak? Kalau berdampak, ya, tapi nggak begitu dampak banget. Yang begitu dampak itu waktu semuanya di lockdown, itu dampak banget. Karena apa? Kita kirim ke Bali nggak bisa, kita kirim ke luar Jawa nggak bisa, kita hanya bisa kirim ke Jabodetabek juga nggak bisa, kita hanya bisa kirim ke Solo, ke Jawa Tengah, Jawa Barat pun juga agak sulit waktu itu. Itu sangat berdampak. Itu turunnya hampir 80% waktu itu. Karena ketika kita kirim ke beberapa tempat tersebut, lockdown semua. Itu yang dampak di kita. Setelah itu dibuka, ekspedisi bisa bergerak, ekspedisi bisa berjalan, itu normal kembali. Cuman kalau dari biasanya 100% itu berkurangnya tuh 30%. Jadi sebelum pandemi itu distribusi FCK-nya kemana aja? Ke seluruh Indonesia kah? Ya, ke seluruh Indonesia distribusinya. Lah, karena kejadian tersebut sampai akhirnya, ya inilah Tuhan. Menurut saya Allah itu benar-benar seketika, yaitu ketika teman-teman tadi tanya, terus apa masih dilakukan? Lah, itu saya langsung lakukan ilmu biasanya, yaitu selawat, setelah itu berdoa, tidur, selawat, setelah itu tidur, belum dapat, lakukan lagi, belum dapat ide, lakukan terus, sampai akhirnya saya dapat ide. Tiba-tiba itu ada teman saya mengabari saya, Mas, saya habis resign dari ini, gini. Oh ya, kamu datang sini. Dia itu seorang koki hebat. Dari sinilah saya ditunjukkan sama Tuhan tentang yaitu jualan sebelah FCK. Yang sampai akhirnya jadilah perusahaan baru yaitu sebelah FCK yang di sini benar-benar membantu ketika perusahaan FCK yang jamur crispy yang snack ini nggak ada pemasukan sama sekali. Waktu itu ketika turunnya drastis ketika lockdown semua. Si sebelah FCK ini justru malah menghasilkan banyak dari situ. Lumayan lah waktu itu bisa nutup operasional banget dalam waktu 5 hari. Sampai ke penjuru Indonesia juga, Mas Fikri. Yang mana? Yang sebelahnya itu. Kalau yang sebelah karena kan kita kalau sebelah kan outlet kecil gitu, resto kecil gitu. Cuma kita belum, kita masih di Kediri sekitar 3 outlet. Jadi insya Allah nanti kalau 3 outlet ini tembus target sesuai yang saya inginkan. Jadi kalau target pertama tembus katakanlah 30 atau mungkin 50 juta per outlet, itu bisa terjadi di 3 outlet, itu baru saya launching ke semua Indonesia. Karena kalau saya 1 outlet berhasil, itu namanya bisa jadi kebetulan. Kalau 2 outlet berhasil, bisa jadi itu keberuntungan. Tapi kalau 3 outlet bisa berhasil semua, itu namanya ilmu. Jadi kita punya skill-nya, kita memahami bisnisnya, role modelnya bisnis gimana, jadi kita bisa menjelaskan ke orang yang bekerja sama ke kita, mitra dengan kita, mereka bisa sama-sama dapat hasil yang sama gitu. Belum berani. Baru aja ya? Masih baru. Jadi di saat pandemi ini baru mulainya? Iya, baru pandemi ini. Dan bahkan kita juga mau buat sebelah instannya. Jadi kayak kalau udah marak namanya popmie gitu katakanlah. Kita mau pakai namanya sebelah cup. Jadi nanti juga berbentuk cup yang di situ dijual tinggal instan gitu, tinggal ngasih air langsung masak jadi. Kedirinya mana? Kedirinya Kabupaten Kediri Terminal Baru. Oh, semen. Terminal Baru. Ya, betul, semen. Ya, betul, semen. Pasar semen. Ya, pasar semen situ tempatnya tinggal. Oh iya. Soalnya saya Asket juga. Oh, gitu. Ya. Nanti saya kasih nomornya Mas Fikri deh. Iya.
Saya minta Pak Irwan. Ini sampai tahu desa nanti saya kasih semennya. nomornya Mas Fikri. Sampai tahu desa semennya. Kita saya kasih nomornya Mas Fikri. Beneran itu. Soalnya saya asli Kediri loh saya. Sama-sama Kediri ternyata kita. Nah, monggo dilanjut yang lain. Makasih Mas Fikri ya. Nggih, Bu. Monggo yang lainnya. Anteng semua kayaknya ini. Mas saya Mas. Oh, nggih, monggo. Bu, dengan Ibu. Bu Kokom Lempeng. Oh, Lempeng ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Nggih, monggo, Bu. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut untuk maju gitu loh. Rasa takut untuk maju kayak gini. Saya itu setiap diberi peluang itu saya itu takut. Saya senang di zona nyaman, ya udah saya mampu segini ya udah gini aja gitu. Kalau diajak maju itu selalu takut. Ibu Lempeng Kokom namanya siapa? Bu Kokom, Komaria. Oke, Bu Kokom. Gini, Bu Kokom, bayangkan Ibu Kokom sekarang ada di gedung. Di gedung tersebut, Bu Kokom ketinggiannya sekitar 10 km. Ketika Bu Kokom melompat, pasti meninggal, pasti matilah. Gitu. Bu Kokom ada di satu gedung satu. Lah, terus ada gedung selanjutnya itu di gedung 2. Terus di situ ada satu besi yang di situ hanya bisa dilewati hanya dengan orang-orang yang ahli. Ketika orang melewati satu besi tersebut, dipastikan dia akan pasti meninggal 99%. Ketika Bu Kokom di satu gedung A, saya kasih Bu Kokom datang di gedung B, saya kasih 100 juta. Mau nggak Bu Kokom? Gitu. Tapi pasti meninggal 99%. Bu Kokom jawab, oh nggak mau Mas. Kalau saya dapat 100 juta, terus saya mati, buat apa coba? Belum tentu dapat 100 juta. Oke, saya kasih 500 juta. Nggak mau Mas, bisa jadi. Sampai akhirnya sampai 1 M. Bisa jadi jawabnya juga nggak mau. Terus, kalau di belakangnya Bu Kokom, di gedung A tersebut, di gedung pertama tadi, ada singa yang dia nggak makan selama 2 bulan. Ketika melihat Bu Kokom, di depan adalah makanan nikmat, makanan lezat. Bu Kokom hanya ada satu agar bisa selamat, yaitu melewati besi tersebut. Yang dilakukan Bu Kokom apa? Pasti saya yakin melewati besi tersebut. Tanpa ada iming-iming uang, Bu Kokom akan melakukan itu. Itulah yang harus dilakukan Bu Kokom. Apa yang membuat Bu Kokom bisa bergerak? Kalau saya kenapa bisa bergerak? Karena di belakang saya ada hutang. Kalau saya nggak melunasi hutang ini, nama baik saya hancur, nama baik orang tua saya hancur, wah banyak. Nah, sampai di situ akhirnya saya bisa bergerak. Belakang saya ada singa, singanya hutang, uang. Atau mungkin ketika sekarang singanya siapa? Ada istri, ada ibu, ada adik, ada kakek, ada nenek. Yang di situ dia butuh umroh, dia butuh anu. Yang ketika saya nggak bergerak, mereka nggak akan bisa mewujudkan itu semua. Yang di situ akhirnya saya tempel di kamar saya. Jadi ketika saya di titik nggak ingin maju, saya melihat, ya Allah, tujuan saya ini, saya harus bergerak. Tujuan saya ini, saya harus bergerak. Saya capek, nggak ada kata capek, yang ada kata bergerak. Itu yang selalu saya lakukan. Jadi harus ada strong way di belakang kita. Kalau kita punya anak, kalau kita punya orang tua, ya mungkin apa lah itu, apa yang buat kita harus mewujudkan impian ini. Nah, ketika mewujudkan impian itu ya kita harus bergerak terus, dan kita harus mau maju, mau belajar, kita juga harus dekat sama Tuhan juga. Entah banyakin sholawat, istighfar, entah apalah, agar semua ketika kita memutuskan untuk berani melangkah, itu dimudahkan. Mungkin itu Bu Kokom. Oh iya. Oke. Atas jawabannya. Mudah-mudahan saya bisa melakukan. Amin. Harus dicatat, Bu. Kalau nggak dicatat, nggak ditempel, itu hanya akan jadi angan-angan. Orang itu mudah lupa, mudah melupakan. Iya. Oh iya Mas, nanti saya catat besar. Makasih banyak. Nggih. Oke. Monggo satu lagi ya. Satu lagi. Kalau ada pertanyaan, monggo. Habis itu closing statement Mas.
Kayaknya nggak ada udah. ini ya. Nggak ada kayaknya, oke. Monggo Mas, closing statement Mas Fikri. Oke, teman-teman terakhir yaitu kalau ibu-ibu, bapak-bapak, entah nanti punya anak, punya cucu dan sebagainya, saya selalu menegaskan kepada diri saya sendiri bahwa apa namanya? Halo, suara saya jelas ya? Ya, jelas. Oke, ini closing statement saya. Entah itu punya anak, nanti punya cucu, atau siapapun, ini mungkin bisa dibuat penguat teman-teman semua. Orang yang bodoh, yang mempunyai Allah, akan mengalahkan seseorang yang tidak mempunyai Allah. Itu yang selalu saya inginkan. Ketika saya bersaing dengan seseorang yang tidak mempunyai Allah, tapi saya mempunyai Allah, saya meyakini bahwa saya akan menang melawan beliau, melawan mereka semua. Itu keyakinan saya. Orang yang bodoh yang mempunyai Allah pasti akan menang melawan orang yang tidak punya Allah. Itu yang keyakinan saya. Jadi kita jangan pesimis, kita harus tetap optimis karena kita punya Allah. Itu dari saya, Mas. Terima kasih untuk teman-teman semua. Selamat malam, selamat istirahat. Oke, matur nuwun Mas, sharing yang luar biasa malam ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akhiri sharing season ini. Selamat beristirahat untuk memulihkan tenaga, bisa kembali beraktivitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fikri. Mbak Ulfa, N-nya mana Mbak Ulfa? Terima kasih Mas Fikri. Apa Pak? N-chat-nya mana ini? N-chat-nya itu Mbak Dani mungkin Pak. Waduh. Host yang bisa N-chat host Pak. Saya nggak bisa soalnya pakai HP. Oke. Mbak Dani atau Pak Beni? Pak Beni kayaknya. Iya. Oke, monggo live aja, apa-apa. Monggo. Live sendiri-sendiri. Ya, oke. Matur nuwun semuanya. Iya, Pak. Lak li, malah rusak li, lak li. Kok nggak bisa keluar ya ini? DN ini sudah selesai ya? Ya. Halo. DN Bu. Oh, ya maaf, sorry saya di luar tapi. Oke, DN aja. Nggak bisa.